Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Ada yang pura-pura nggak sehat? Tidak. Ada yang semuanya sehat? Langsung. Salah satu untuk memimpin doa. Semuanya. Duduk siap dan untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Pagi, Pak. Saya mau mengecek kehadiran. Yang pertama Andika Arel ada? Andika Wijaya, Aryan, Aurelia, Azawa, Dandi, Dian, Pacar, Isam, Intan, Jarad, Jesse, Kasih, Kaisa, Mila, Nurul, Ramdhani, Revi, Sebastian, Satya, Sekar, Surya, Tasha, Wisnu. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, sehat. Masih semangat? Ya, pagi-pagi ya kita semangatkan ya untuk mencari yang namanya ilmu. Di sini Pak Guru mengingatkan lagi yang namanya pentingnya dalam menjaga lab ya, terutama Anda di lab itu ada aturannya, tidak boleh membawa makanan dan minuman. Nah, semisal Anda bawa makanan terus kotorannya bisa masuk ke keyboard, itu nanti keyboard bisa mengundang yang namanya semut, nanti bisa bersemayam di situ. Makanya Anda kalau di lab tidak boleh yang namanya membawa makanan dan minuman ya. Terus berikutnya ketika dalam pembelajaran di dalam lab komputer ya. Jadi kalau di lab itu posisi harus tegak, bukan dumbrung gitu ya. Ini disiapkan dulu ya posisi duduk yang benar-benar yang benar atau standar sesuai dengan aturan ya. Jangan dumbrung gitu ya. Dari kakinya diluruskan itu enggak jidat dan sebagainya. Itu nanti akan pengaruh Anda nanti berada di lab ini harus sesuai dengan yang namanya aturan. Tidak dalam penggunaan smartphone ya, semuanya pasti sudah membawa HP ya. Nah, dalam penggunaan HP tentunya Anda harus bisa menggunakan dengan bijak dan benar. Contohnya kalau memandang HP gitu ya, jangan terlalu dekat gitu ya, apalagi Anda yang cowok-cowok yang suka game gitu ya, Anda harus selengi ya, selangi dengan yang namanya olahraga mata ya. Jangan berlama-lama di dalam bukan HP atau gadget atau smartphone ya. Nah, lihat depan dulu ya. Tujuan pembelajaran hari ini kita nanti mengkoneksikan ya jaringan lokal komunikasi data via ponsel dan melalui jaringan kabel dan e-kabel. Tujuannya apa? Nanti semuanya memahami perbedaan jaringan lokal dan internet dan jenis-jenis konektivitas internet melalui jaringan kabel dan e-kabel. Ya. Kemarin pembelajaran kemarin
Siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Ya, kemarin kan praktek juga toh. Ya, pembelajaran kemarin. Siapa yang masih ingat? Ayo Pak. Oke, siap. Silakan. Namanya siapa? Nama saya Sebastian. Ya, siap. Berdiri. Pembelajaran yang kemarin tuh. Materi sebelumnya konfigurasi laptop untuk membangkitkan sinyal hotspot untuk connect dengan HP. Oh gitu ya. Berarti komunikasi menggunakan wireless ya. Nah, terima kasih. Beri aplaus ya. Kemarin semuanya masih ingat ya? Jadi ini hotspot atau PC all-in-one itu dijadikan memancarkan hotspot, terus hotspotnya dipancarkan, terus HP sebagai penerima gitu ya. Semuanya kemarin ya sudah berhasil ya. Nah, itu akan membantu sekali manakala kita tidak punya router, adanya laptop. Oh, laptop tersebut bisa dijadikan sebagai pemancar WiFi gitu ya. Terus Fitri ada? Nah, silakan bunyi Pancasila yang ketiga. Ya, berdiri. Ini Pancasila ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang berlambang pohon beringin, yang memiliki makna bahwa bangsa Indonesia jadikan tempat untuk berteduh seluruh masyarakat Indonesia dan menjadikan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk mempersatukan tali persaudaraan bangsa. Oh, siap ya. Terima kasih. Beri aplaus ya. Kita sebagai ya siswa ya harus tahu ya namanya makna-makna dalam Pancasila. Ya, lanjut. Langsung, HP Anda siapa dulu? Kita lakukan untuk yang namanya pretest. Siapkan HP Anda, yakinkan sudah bisa selancar atau browsing. Silakan saya beri waktu kurang lebih 5 menit untuk mengetahui ya hasil dari pretest ini ya. Sudah saya share di grup ya, semuanya sudah bisa membukanya, membuka pretestnya. Saya silakan Anda kerjakan. Itu fungsinya untuk mengetahui ya nilai pengetahuan Anda tentang yang namanya jaringan. Silakan Anda kerjakan semaksimal mungkin. Di situ dikasih nama. Ya, terus kelas Anda berada di mana? Yuk dikerjakan. Soalnya 10 ya. Sudah semuanya?
Sebelum ke materi ya, saya pengen memberikan pertanyaan. Yang ini nanti pertanyaannya Anda harus bisa menjawab. Yang pertama, bagaimanakah komputer kamu bisa terhubung dengan internet? Komputer bisa terhubung dengan internet, medianya ada dua ya. Apa kemarin wireless, sekarang wireline menggunakan kabel. Jadi hari ini nanti kita praktekkan bagaimana cara kita membuat yang namanya pengkabelan gitu ya. Kalau kemarin itu kan wireless tanpa kabel, kalau hari ini kita menggunakan kabel yang namanya wireline ya. Apakah urutan kabel dalam pemasangan konektor akan berpengaruh pada konektivitas jaringan? Ya, nanti akan pengaruh karena kabel itu harus urut gitu ya. Lanjut. Lihat depan dulu ya. Kemarin Anda sudah ya di grup sudah saya berikan link untuk download ya. Semuanya sudah mendownload, membaca video-videonya sudah ya. Berikutnya Anda tadi sudah melakukan pretest. Pretest tersebut saya gunakan untuk membagi kelompok ya. Silakan saya bacakan kelompoknya. Ini jumlah siswanya 24. Kita bagi nanti menjadi 6 kelompok. Gitu ya. Yang pertama saya bacakan nilai yang tertinggi dari Andika. Kelompok yang pertama nanti Andika, ini ketuanya langsung gitu ya. Mas Andika. Ya, langsung. Nanti kelompok 1. Terus yang kedua anggotanya Dian. Terus yang ketiga Surya, yang keempat Revi, gitu ya. Itu kelompok 1. Ingat-ingat ya, Anda berada di kelompok 1. Kelompok berikutnya nilai hampir sama tadi. Ketuanya Sebastian. Anggotanya yang pertama adalah Aryan, Dandi, terus Kaisa. Itu kelompok 2 ya. Diperhatikan ya pembagian kelompoknya. Kelompok 2. Kelompok 3 nilainya bersama Hisam. Anggotanya ya, Hisam ini sebagai ketuanya. Yang pertama anggotanya Asyahwa, Indah, terus Jarod. Itu anggota kelompok 3. Nanti setelah saya bacakan ini nanti kumpul sesuai dengan kelompoknya gitu ya. Yang berikutnya kelompok 4 Ramdhani ya. Ini sebagai ketua langsung. Anggotanya Jesse, Nurul, terus Sekar. Ini kelompok 4. Berikutnya kelompok 5 Fajar. Ini sebagai ketuanya. Anggotanya Andika, Kasih, terus Mila. Kelompok 5 diperhatikan. Kelompok 6 ketuanya Wisnu, anggotanya Aurela, Satya, terus Tasya. Kelompok 6 ya. Langsung Anda duduk sesuai dengan kelompoknya dulu. Langsung sini ya, kelompok 1 sini. Terus kelompok 2. Terus ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Terus ini kelompok 5. Sini kelompok 5. Situ kelompok 6. Ya silakan pencet sesuai dengan nama kelompoknya. Saya ulang lagi, sini 1, timurnya 2, terus selatannya 3, sini 4, ya. Terus ini berapa kelompok berapa? 5. Terus kelompok 6, ya. Sudah sesuai nih? Nah, sudah sesuai. Di sini nanti saya bagikan LKPD lembar kerja peserta di hari ini ya. Tadi poster saya sudah menilai. Nah ini hasil praktek, karena ini modelnya praktek, berarti yang dinilai nanti akan nilai prakteknya gitu ya. Ini nanti harus kerjasama ya, tidak hanya ketua saja yang bekerja ya. Langsung dipegang ketuanya sambil anak buahnya atau anggotanya juga menyimak. Kelompok 4 sini ya. Kelompok 5. Kelompok 6.
Dilihat lembar yang pertama itu untuk LKPD-nya. Lihat halaman 1, halaman pertama. Ya, ini. Kelompok ditulis langsung kelompok 1 atau kelompok 6 ya. Di situ ditulis langsung. Terus ketua kelompok ini namanya tadi. Oh, kelompok 1 namanya siapa tadi? Kelompok 2 siapa namanya gitu ya. Itu nanti yang bertanggung jawab di dalam prakteknya gitu ya. Terus anggotanya 4 tadi, anggotanya berapa tadi? 3 ya. Di itu Anda tulis itu. Kelompok ya, itu kelompok berapa? Terus di situ kelas ya, kelasnya diisi. Kelasnya diisi, sudah. Anggotanya siapa? Sambil melihat ya file yang sudah saya share ke grup ya. File itu dilihat dulu ya, cara prakteknya gimana ya. Nanti juga sambil melihat yang di depan. Oh, caranya nanti prakteknya gimana gitu ya. Nanti praktek hari ini bagaimana kita membuat yang namanya pengkabelan ya, pengterimpingan ya. Jadi karena di sini nanti tujuannya nanti Anda nanti mengoneksikan internet dengan media kabel ya. Sudah ditulis anggotanya situ ya. Nah, lanjut ke halaman Lanjut ke halaman 8 langsung. Lihat ke halaman 8. Petunjuk pengerjaan laporan proyek. Ya. Di situ Anda isikan waktu. Ya. Waktunya yang pertama adalah identifikasi alat bahan. Ya, waktunya berapa menit dan berapa menit. Ya. Di situ. Terus menganalisis prosedur atau langkah crimping. Ya. Jadi pemasangan kabel itu istilahnya adalah crimping, gitu ya. Pelaporan hasil analisa prosedur proyek. Terus persiapan alat dan bahan, ya, yang dibutuhkan berapa menit di situ. Waktu-waktunya sudah Anda tentukan di situ, ya. Silakan Anda tentukan. Anda mengerjakan ini berapa waktunya, ya. Nanti totalnya nanti saya beri waktu adalah 45 menit, gitu ya. Nomor 8 sudah jelas itu ya. Itu hanya diberikan yang namanya waktu pengerjaannya, gitu ya. Lanjut halaman 9. Nomor 2, menganalisis pembuatan kabel LAN. Yang pertama, identifikasi alat dan bahan yang dibutuhkan. Oh, yang kita butuhkan untuk pengkabelan itu apa saja? Ya, sambil dilihat browsing dia, portofolio itu juga dilihat yang dibutuhkannya apa saja. Itu nanti ditulis di situ, gitu ya, sejelas ya. Apalagi ketuanya nanti harus bisa, yang belum bisa ya, videonya itu dilihat bagaimana cara penterimpingannya, ya dilihat ya. Di situ peralatan sudah jelas, yang dipakai apa ya? Ya, nanti ada videonya. Sudah jelas ya, yang dikerjakan nanti apa saja. Terus yang poin B, rancangan pembuatan kabel LAN. Karena hari ini nanti yang kita praktekkan yang model strike, model yang lurus, gitu ya. Lihat yang B itu, poin yang B, rancangan pembuatan kabel LAN. Yang pertama adalah warna ujung A, terus warna ujung B, gitu ya. Nih. Jadi ini konektor itu, yang satu konektor itu kita sebut konektor A, yang satu ujungnya satu, yang lainnya adalah konektor yang B. Jadi konektornya itu nanti ada dua yang kita praktekkan, konektor A dan konektor B, gitu ya. Ini konektor ini
Ada konektor yang kanan itu yang A atau yang kiri yang B. Kabelnya tadi. Nah ini ya. Yang kita praktekkan nanti hari ini seperti ini, ya. Nih, di sini ujung A, ya, terus ujung B, gitu ya. Yang kita praktekkan nanti bagaimana cara memasang konektor RJ445. Ya. Terus berikutnya warna ujung A, ya. Di situ di LKPD warna sesuai yang sudah ada di situ. Untuk warna kita lihat di halaman 7, ya. Oh, warnanya apa saja. Jadi nanti ujung A dan ujung B warnanya sesuai dengan yang ada di petunjuk itu. Ya, warnanya apa? Ya, di halaman 7. Ya, warnanya ada ya. Halaman 7, ya. Halaman 7 itu warna-warna untuk mengerjakan yang namanya pembuatan kabel LAN, ya. Nah, di situ nanti petunjuk untuk mengerjakan halaman 9 yaitu warna ujung A dan warna ujung B, ya. Sudah bisa dipahami? Jadi warnanya itu karena model lurus berarti nanti ujung A dan ujung B warnanya sama, ya. Warnanya seperti apa ya? Tertera di halaman 5 yang itu ya. Halaman 5, halaman berapa tadi? Halaman 7 yang soal keterangan 5 gitu ya. Itu warnanya ya. Terus berikutnya yang halaman 10. Anda lihat dulu LKPD halaman 10. Apa yang kita kerjakan di situ? Tulislah langkah prosedur pembuatan kabel LAN. Jadi dari awal ya sampai akhir itu bagaimana toh caranya masang. Gitu ya? Jelas di situ? Nah, di situ sudah ada ya. Nih. Nanti perlu yang namanya kerjasama ya. Kerjasama dalam satu kelompok itu ya. Oh, bagian ini gitu ya. Nah, dalam satu kelompok, oh yang ketua ya nanti langsung praktek ya. Yang berikutnya yang tidak bekerja ya bisa nanti langsung mencatat langkah-langkahnya, peralatan-peralatan yang dipakai dan warna-warnanya tadi ya. Terus lanjut halaman 11. Halaman 11 dibuka. Di situ perhatikan indikator yang tertera pada alat ukur, berikan tanda centang pada kolom yang tersedia. Nah, kita fokus yang A saja karena hari ini yang kita praktekkan model yang straight, model yang lurus. Nah, itu maksudnya gimana Pak? Dilihat ujung A dan ujung B, gitu ya. Ini namanya apa? Nanti LAN tester. Di sini nanti cara mengeceknya ya. Cara pengecekannya kita lihat sini ya. Nah, ini bisa dilepas ya. Kita nyalakan. Jadi ujung A, ini yang A atau ini yang B, terserah yang dipegang. Ini nanti akan nyala ya. Nanti ini adalah petunjuk yang betul gitu ya, karena konektor 1 sampai 8 sudah terhubung sesuai dengan warnanya ya. Terbukti di sini LED angka 1 sampai 8 nyala berurutan karena model yang kita praktekkan nanti model yang lurus atau yang straight gitu ya. Jelas? Jelas cara pengisian LKPD-nya situ ya. Ya, nah, di situ nanti tinggal centangi ya. Centangi kalau semuanya berhasil tinggal dicentangi ya. Oh, nyala. Ya dimaksud nyala LED-nya ini loh ya. Jelas ya. Nah, di sini kan LED lampu nih, nyala ya. Berarti itu sudah berhasil gitu ya. Jelas? Nah, langsung saja Anda praktek yang namanya pengkabelan. Ini saya lihat nanti ya kerjasamanya ya. Anda harus benar-benar kerjasama satu tim
kita berikan waktu paling enggak ya berapa menit? Berarti ya 30 menit ya, cukup ya. Nah, silakan langsung duduk sini kelompok 1 ya. Kalau di situ nanti kan ya pengen duduk di kursi atau mesnya di bawah? Di bawah ya. Ya, ini kelompok 1 di sini. Ya, ketuanya sambil mengambil peralatan yang kita gunakan. Satu-satu. Tentunya Anda sudah melihat ya PowerPoint-nya ya. Ini seperti yang di LKPD. Jadi di situ sama ya. Itu seperti yang telah di LKPD ya. Nah, yang pertama adalah alas dituturin Pak Gusik baik ya. Betul kan? Ya, betul. Yang kelompok 2 ini gitu ya. Kita berikan kesempatan ya kalau di bawah ya buka saja ya biar Anda lepas. Keduanya dan sekatan ya. Nah ini ya namanya pengkabelan ya. Nanti kita gunakan untuk menghubungkan komputer biar connect dengan ini hasilnya. Langsung ambil sendiri aja ya peralatannya belum ya, atau tang potongnya atau konektornya gitu ya. Nah, kelompok berikutnya kelompok 3 agak ke sini ya, agak ke sini. Yang kelompok berapa 2 biar ini kelompok 3. Kelompok 3 langsung ambil peralatan ya. Konektornya ambil 2 karena yang kita praktekkan nanti 2 konektor. Terus kabelnya itu untuk potongnya nanti pakai gunting atau pakai tang potong. Ayo membuat lingkaran ya karena kantoran gitu ya. Ini. Terus kelompok 1 berapa ini? 2 ya. 2 ini 3. Kelompok 4. Ini kelompok 4. Kelompok 4 sini. 4, 5. Langsung ambil ketuanya, langsung ambil peralatan yang dibutuhkan. Ketuanya langsung ambil. Nah, langsung Anda praktekkan ya dengan berdasarkan LKPD. Dengan berdasarkan PowerPoint yang sudah Pak Guru bagikan. Silakan Anda praktekkan. Konektornya 2. Ya, kelompok 6. Ketuanya dan diambil peralatannya. Nah, bimbing kan. Nah, langsung kerjakan. Itu konektor ambil 2, kabelnya itu sudah ada. Yakinkan tadi ya, saya sudah cek peralatannya sudah cukup. Yang double apa ini? Sudah. Gak apa-apa itu pakai cutter. Pakai cutter. Ya. Peralatan sini sudah.
itunya yang satu sekalian. Nanti tadi. Nanti kita kabelnya sudah hati-hati. Kabelnya diputar, jangan dilepas terus. Kalau enggak ya pakai yang belum paham? Lihat lagi videonya. Sudah ada di situ kan kemarin kami. Sudah tahu peralatan yang digunakan ya? Tong tripping. Oh, yang itu untuk menjepit. Yang kedua apa di situ? Kabel UTP. Kabel yang kita pakai kabel UTP, gitu ya. Terus berikutnya konektor RJ45 yang ditancapkan di ujung-ujung ini namanya konektor RJ45. Terus berikutnya kabel tester atau lens tester itu untuk mengecek nanti berhasil tidaknya Anda dalam pengkabelan, gitu ya. Dan langsung diputar. Dilihat dulu videonya. Kita potong 1,5 cm. Kabelnya sudah diisi yang belakang itu peralatan gitu. Jadi kalau longgar nggak harus diisi dulu karena waktunya ya sudah maksimalkan terus kerjasama. Yang tidak praktek bisa berjalan di HP sudah ada tuh kemarin nanti siapkan presentasinya.
ya sini kelompok 1 ya. Sudah mentok yakin sambil dikerjakan dan langsung. Diluruskan dulu. Coba dulu, ya, sebelah kiri kurang putih. Sebelah kiri orang putih, orang saya juga pada juga nanti urutannya akan perpisahan aja. Kiri, sebelah kiri Pak. Jadi sudah berhasil? Siap ya. Ya, rasanya lega. Bisa pasang ya namanya.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Siap, ya. Nah, yang lainnya, ya. Ditata, ya. Cara-cara pengerjaannya. Kalau belum berhasil diulangi lagi, ya. Yakinkan ke 8 pin itu, ya, sesuai dengan warnanya, ya, maksud sesuai dengan urutannya. Gimana? Ya. Kalau berhasil nyala semuanya, ya halaman 11 tadi tinggal dicentang. Oh, nyala semuanya ya. Nyala. Gak apa-apa, sebutkan dulu. Nanti masalah aku yang persisian. Kalau nggak nyala semuanya, ya perhatikan langkah-langkah pengerjaannya, ya. Nggak nyala semuanya. Kalau testernya rusak nggak ya? Coba pinjamnya kayak keturunan bisa. Ujung satu yang ujung satunya sama persis. Jadi berhasil di sini. Kita ulang lagi. Berarti kaget ulang. Yakinkan semuanya ulang. Pokok nilai 1 harus berhasil, ya. Diulang lagi, dipotong lagi konektornya. Sabar, dipotong. Pakai tangan atau cepat dan seset pakai kartu bisa tuh. Ya tapi langsung itu pakai apa? Katanya harus kuat.
dicek lagi, coba langsung ujungnya yang HP-nya kan ada senternya gitu ya. Ini tinggal tekan. Ya, pakai sensor HP ya, dicek urutannya yang salah yang mana, langsung dipotong HP-nya itu. Udah, semuanya sudah nyala? Cek ya, kalau teman-teman tahu seperti yang jelas, orang putih oranye, ya, hijau putih biru. Coba yang tentunya dicek, mungkin ada yang biru. Itu sekali pakai langsung dipotong. Kalau yang benar yakin yang gadul itu langsung dipotong aja. Yang gadul yang mana ya? Tapi nyala semuanya? Enggak. Apa? Gimana ya ini? Ini langsung rencana iya, yang satunya, yang satunya dibantu mas. Yang satunya ada. Kabarnya gimana? Sudah. Nah, kalau sudah ditulis KPD-nya dikerjakan. Sudah semua itu sudah mas. Yang ini sudah. Sudah. Ini sudah. Yang semua yakinkan semuanya. Langsung potong. Yes. Nanti saya presentasi ya. Terus, sebelumnya, ya, sebelumnya lagi, dan ini warna ya sama, itu sudah ada warnanya dalam bentuk seperti warnanya kan orang seperti orang suka sama
konsumsinya sama itu. Sudah berhasil? Sudah. Kurang ini, kurang satu. Ini dapat waktunya. LKPD semuanya sudah dikerjakan? Cek. Gampang ya? Untuk tes ini sebelum ketemu lagi. Satu sampai 8. Itu geser waktunya tadi ya. Kurang satu yang kurang berapa? Ini berapa? Akan juga besar. Geser itu yang kiri. Yang kiri. Yakinkan orang putih, orang yang putih biru putih itu sebelah putih umat. Lihat petunjuknya. 5 menit lagi. Siap. Kalau sudah, peralatan bisa dikembalikan ke tempat semula. Terus sampahnya diambil, ya. Ditaruh. Coba ambil plastik itu di tempat sampah yang merah. Gimana? Sudah selesai tadi? Ya, Pak. Ya, belum, tinggal satu yang belum selesai. Langsung dipasang aja yang kira-kira nggak buat. Ya, tolong dikembalikan peralatannya. Nanti presentasinya sambil membawa pakulnya. Gue tahu lagi. Ya,
Peralatannya apa tadi? Sudah ya? Yang sampahnya, yang hasil potongan-potongan kabel ya dibersihkan ya, jangan sampai meninggalkan sampah di lab. Nih, ke sini. Potongan-potongan kabel. Peralatan ditaruh di bangku lagi. Clear. Ya. Nanti dipresentasikan ya, syarat-syaratnya. Siap ya? Siapkan ya siswa yang mau presentasi. Siapkan dulu nanti yang presentasinya. Nah. Poin-poin apa tadi yang dipresentasikan? Peralatan ya. Anu nanti enggak apa-apa. Kamu yang dari depan tadi. Nanti ketua menyiapkan untuk presentasi. Nanti harus ada yang tanya ya, kelompok yang lain gitu ya. Enggak hanya diam saja, harus tanya jawab. Ya urus, harusnya urus. Siap-siap ya. Yang katanya sudah presentasi. Ya presentasi mungkin masuk kabelnya yang hasilnya ini. Warga petani. Ya nanti untuk presentasi kan harus membawa hasil. Apa sini tadi udah? Iya, UTP. Perlu kehati-hatian ini. Iya, Dan
siap. Berasa? Ya, silakan duduk. Ya. Jangan lupa ya sampah-sampahnya. Ini duduk. Ini Mas sampai di Nah, silakan persiapkan ya, yakinkan LKPD-nya sudah dikerjakan semuanya ya. Nanti kita berikan waktu untuk presentasi, setiap kelompok maju satu-satu untuk presentasi. Gitu ya. Yang pertama kelompok 1. Kelompok 1 Kelompok 1 ketuanya adalah Andika Wijaya Kusuma. Silakan maju presentasi dengan membawa LKPD sama kabel yang Anda praktekkan. Semuanya ikut? Ya, semuanya ikut. Ya. Nanti diberikan ya teman-teman untuk membaca ini, silakan Anda ikut. Silakan perhatikan ya, yang lain yang tidak maju perhatikan teman-teman yang lagi presentasi ya. Silakan waktu saya berikan untuk presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dan praktek dari kelompok kami. Pertama, menuliskan hasil diskusi kelompok masyarakat tersebut. Tahapan 1, persiapan identifikasi alat bahan, prosedur atau langkah kritik, kemudian pelaporan kesehatan bisa untuk proyek orangnya untuk 4 menit untuk proyek. Yang lainnya diam ya, yang lainnya diam. Mempersiapkan alat dan bahan untuk 2 menit, melakukan fitting kabel dengan konektor waktu 15 menit, melakukan testing dengan konektor waktu 5 menit, presentasi membuat media untuk mempresentasikan hasil produk waktu 12 menit. Lanjut. Alat dan bahan yang digunakan 1. Tes printing, 2. Kabel UTP, 3. SP45, 4. Lens tester. Rancangan pembuatan kabel lens
8 coklat. Warna ujung B, oranye putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Langkah-langkah dalam prosedur pembuatan kabel LAN yaitu ada 9 langkah. Yang pertama, kupas ujung kabel kurang lebih 2 cm sehingga kabel kecil di dalamnya terlihat. 2. Pisahkan kabel-kabel tersebut dan luruskan. Lalu susun dan perhatikan berdasarkan warna. 3. Susunan kabel UTP tipe strike. Setelah kabel tersusun, ambil jack RJ45 urutan nomor 1 dari sebelah kiri untuk pin nomor 1 dan seterusnya. 5. Kemudian masukkan kabel-kabel tersebut ke dalam jack RJ45 sesuai dengan urutannya. 6. Masukkan kabel tersebut juga bagian ujungnya mentok di dalam jack. 7. Masukkan jack RJ45 yang sudah terpasang dengan kabel tadi ke dalam urutan rating yang sesuai sampai bagian pin jack RJ45 berada di dalam urutan. 8. Sekarang Anda sudah selesai memasang jack RJ45 pada ujung kabel pertama. Untuk ujung kabel yang kedua, langkah-langkahnya sama dengan pemasangan ujung kabel yang pertama. 9. Melawan pengentesan dengan menggunakan lancaster hingga berhasil. Ya, sambil. Masih fase 1 kan? Semuanya menyala ya? Nah, kelompok 1 semuanya berhasil ya tadi ya, kelompok 1. Terima kasih waktunya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus ya untuk kelompok 1. Kelompok 1 sudah berhasil ya, pengkabelan. Jadi sudah berhasil. Tadi diberikan nyala flash angka 1 sampai 8 tadi nyala gitu ya. Terus kelompok 2. Kalian bawa light testernya nanti nyala semua. Semuanya Mas Setia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Nomor 1, tahap persiapan identifikasi alat bahan, waktu 2 menit. Menganalisis prosedur atau langkah crimping 5 menit. Pelaporan hasil analisa atau prosedur proyek 4 menit. 2. Pembuatan proyek. Mempersiapkan alat dan bahan 2 menit. Melakukan crimping kabel dengan konektor 15 menit. Melakukan testing dengan LAN tester 5 menit. 3. Presentasi hasil. Membuat media untuk mempresentasikan isi produk 12 menit. Menganalisis pembuatan kabel LAN. 1. Tang crimping. 2. Kabel UTP. 3. RJ45. 4. Altektor. Tantangan pembuatan kabel LAN. Strike. Warna 1. Warna ujung A oranye putih. Warna ujung B oranye. 2. Hijau. Warna ujung A hijau putih. Warna ujung B biru. 3. Warna ujung A biru putih. Warna ujung B hijau. 4. Warna ujung A coklat putih. Warna ujung B coklat. Langkah prosedur pembuatan kabel LAN. 1. Kupas ujung kabel sekitar 2 cm sehingga kabel kecil hingga di dalamnya kelihatan. 2. Pisahkan kabel tersebut dan luruskan. Kemudian susun dan rapikan sesuai warnanya. 3. Susunlah
diperlihatkan sama kelompok yang lain kalau menyala semuanya. Coba lihatkan ya, semuanya di depan menyala semuanya ya. Nah, ya, terima kasih ya, itu dibuktikan dengan nyala semuanya gitu ya. Karena ini model yang strike, model yang lurus, ujung satu yang nyala satu, yang kedua adalah ujung satu yang satunya. Jadi urut gitu ya, ngerti ya? Sudah semuanya? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena di sini semuanya berhasil ya. Yang ada yang mau presentasi lagi? Semuanya sudah berhasil tanya ini? Kita ambil saja sampelnya juga karena semuanya sama ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Kita semuanya sudah berhasil pengkabelan gitu ya. Nih. Silakan dari hasil praktek ini ada yang ditanyakan ya, silakan ada yang ditanyakan ya. Silakan ada yang tanya untuk kegiatan hari ini. Silakan ada yang tanya. Saya Pak, Ya, silakan. apakah pengaruh urutan dalam pengabelan misal kita buat tidak berurutan atau saling sembarang? Oh gitu ya. Nah, itu ya pertanyaan yang bagus ya. Nah, apa pengaruh ya kalau kita memasukkan itu sembarang ya, tidak sesuai dengan aturan ya? Jawabannya apa kira-kira? Pengaruh ya, karena itu ada data transmit sama receive ya, memancarkan sama menerima gitu ya. Jadi saling menerima nangkap gitu ya. Ya, jadi memancar terus menerima karena itu saling berkaitan ya, harus urut ya. Pertanyaan bagus ya. Beri aplaus untuk teman kita. Ada yang ditanyakan lagi? Yuk. Mungkin banyak ya. Oh, kabel untuk apa? Fungsikan untuk apa ya? Silakan ada pertanyaan. Saya Pak. Ya, berdiri. Seberapa jauh untuk bentangan semisal kita ingin menghubungkan komputer dengan komputer kita biar bisa connect dengan internet? Oh gitu ya, pertanyaan bagus ya. Beri aplaus ya. Nah, ini namanya kabel apa tadi namanya kabel? Ini kabel apa? Kabel UTP. Berapa panjang loh Pak? Ya, semisal di rumah punya komputer pengen dikonekkan dengan internet. Ya, nih. Jadi kalau yang kita praktekkan ini model yang cat 5 itu paling enggak ini bisa dibentangkan itu 40 sampai 30 meter gitu ya. Jadi semisal punya ruangan atau tempat yang berbeda, bentangkan ini bisa itu nanti jaraknya maksimal 40 meter. Ya, ini yang cat 5. Ya, berbeda sama dengan cat yang 6 yang harganya lebih mahal dari ini, itu nanti bentangannya maksimal adalah 100 meter lebih panjang gitu ya. Bentangannya, maksudnya tahu ya. Jadi punya komputer satu dengan komputer satu biar bisa connect dengan internet ya. Itu hasil bentangannya ini maksimal kalau yang pakai cat ya, cat 6 itu bisa nanti 100 meter. Kalau yang biasa-biasa ini bisa dipakai 40 ya atau 30 sampai 40 meter ya. Pertanyaannya bagus ya. Berikan aplaus ya untuk ada lagi yang pengen bertanya? Ya, ada yang bertanya? Tanya lagi, siap? Ada yang tanyakan? Misal dalam mengangkat UTP putus karena dimakan tikus, apakah bisa disambung secara manual? Kira-kira jawabannya gimana? Hah? Jawabannya bisa. Ya, semisal ini putus itu ya. Ini putus itu dimakan tikus. Nah, tikus itu kan sebagai problem ya biasanya kalau narik kabel itu ya makanya apa? Karena ya namanya tikus. Misal putus gitu ya, ini putus gitu ya. Ini bisa disambung secara manual. Tinggal kita pakai cutter,
Ya. Oh, yang kita putus warna apa? Misal di sini warnanya coklat putih. Oh, berarti ini disambungkan dengan warna yang coklat putih. Disambung, ya. Ini seperti kabel listrik, gitu ya. Terus kita pakai isolasi. Jadi nyambungnya harus sesuai dengan warna yang apa ini? Yang putus gitu ya. Enggak kebalik nanti nggak bisa karena tadi 8 kabel tadi harus urut gitu ya. Nih, yang kita praktekkan tadi model pengkabelan yang model strike, model yang lurus ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya nanti model yang cross, model yang silang gitu ya. Modelnya kan ada 3 ya. Nih, nanti yang kita praktekkan minggu depan ya, kita praktekkan model yang cross. Ada yang tanyakan tadi tentang pengkabelan? Ada yang tanyakan tidak? Halo? Tidak? Nah, biar semangat kita speaking dulu ya. Ya, semangat. Ayo semuanya berdiri. Seperti biasa ya, guru berkata. Guru berkata, tangan kanan di atas. Ada yang lihat ya? Siap ya? Guru berkata, turunkan. Ya, terus guru berkata, pegang hidung. Hidung. Oh, nggak ada yang keliru. Guru berkata, turunkan. Guru berkata, pegang tangan sebelah kanan. Tangan sebelah kanan dipegang. Tangan sebelah kanan dipegang. Ya, semuanya ya. Guru berkata, turun ya, duduk. Terima kasih ya. Gimana pembelajaran kali ini? Senang? Suka? Kemarin ya itu praktek pengkabelan kemarin itu praktek penggunaan wireless tanpa menggunakan kabel. Kalau ini menggunakan kabel. Ya, nih. Dalam praktek ini yang paling penting adalah tadi apa ya? Kehati-hatian, kerapian, gitu ya. Jadi ini harus benar-benar hati ya, urut ya, terus dipotong ya, seperti itu. Makanya di sini tadi ya perlu kehati-hatian. Karena apa? Nyalanya itu harus semuanya nyala. Kalau satu tidak nyala berarti nanti internetnya nggak bisa. Ya. Kabel itu difungsikan untuk apa? Menghubungkan komputer dengan hard atau komputer dengan router. Ya, misal nanti di rumah punya komputer, ya, punya hard, punya router, nanti bisa pakai kabel yang model strike ini, gitu ya. Ada yang tanyakan lagi? Gimana pembelajaran kali ini? Tambah ilmu? Ya. Oke, pesan Pak Guru gitu ya. Nih, di dunia seperti ini yang semakin canggih, Anda harus semakin canggih ya. Kita ya memanfaatkan teknologi harus sebijaksana mungkin gitu ya. Orang sampai dino ya, setiap hari tidak di depan HP terus, tidak main game terus ya. Ada waktunya untuk yang lain, untuk belajar yang lain gitu ya. Gimana? Ada yang tanyakan? Tidak? Tambah semangat ya. Nah, ini kita kumpulkan untuk LKPD-nya sama kabelnya. Yang kabel yang sudah berasal tadi silakan dikumpulkan ke depan. Ini dilepas, dikumpulkan di depan. Ini LKPD saya ambil, nanti saya nilaikan. Minggu depan ya, itu nanti kita praktekkan ya. Hasil pengkabelan yang sudah selesai ini nanti kita praktekkan ke komputer dengan router ya. Bisa digunakan betul tidak untuk connect internet. Peralatan di sekitar sana.
taruh dekat sini. Ini juga. Sudah. Taruh dekat dua ya. Kalau sudah, siapkan HP-mu ya. Di situ kerjakan lagi yang namanya post test ya. Post test dikerjakan. Linknya sudah saya bagikan ya di grup WA. Post test kerjakan sendiri-sendiri, harus tanggung jawab ya sesuai dengan kemampuan Anda. Sudah ya, linknya sudah ada. Ya, dikerjakan, yuk. Postasnya dikerjakan. Nama, luas. Sudah, post test 5 menit? Sudah semuanya? Mungkin ada masukan dari kalian untuk pembelajaran minggu depan. Silakan, ada yang punya unek-unek atau gagasan. Nanti minggu depan kita apa gitu ya. Coba Bapak Fitri atau yang lain. Silakan berdiri, punya gagasan atau unek-unek untuk pembelajaran minggu depan. Praktek lagi aja Pak. Praktek lagi? Iya. Gimana rekan-rekan semuanya? Setuju? Karena berkaitan ya. Kemarin tanpa kabel, sekarang menggunakan kabel, dan nanti minggu depan praktek bagaimana kabel itu biar difungsikan sebagai internet. Jadi difungsikan ya. Oh benar tidak? Kabel yang kita praktek ini bisa untuk browsing gitu ya, untuk mengkomunikasikan yang namanya lewat internet menggunakan kabel ya, menggunakan kabel jaringan yang kita pakaikan. Gimana minggu depan praktek lagi ya? Menerapkan ya connect internet dengan menggunakan media kabel. Kalau hari ini kan baru pemasangan konektor RJ445 gitu ya. Gimana? Tambah semangat? Tambah ya hari ini pelajarannya. Berikutnya
Pak Guru tidak bosan-bosannya lagi untuk memberikan ya pengetahuan tentang K3 dalam penggunaan lab. Ya. Nanti setelah selesai praktek ini ya, nanti kursinya dimasukkan ke bawah meja, dirapikan lagi ya, karena ini adalah tempat kita praktek ya. Kita nyaman berada di sini ya, dengan adanya alat-alat yang tersusun rapi gitu ya. Langsung berdoa ya sebagai penutup pertemuan pembelajaran kali ini. Ketua kelas ya, silakan memimpin doa untuk penutup. Duduk siap gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita berikan ini bisa bermanfaat ya, berkah ya, untuk bekal Anda nanti hidup di dalam masyarakat. Ya, saya akhiri, mungkin ada kesalahan ya, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kursinya dimasukkan di bawah meja, dirapikan, jangan meninggalkan sampah. Buku-buku dicek,